ketika ngelihat kita nggak mau gangguin kita, bahkan nggak tumbuh pikiran-pikiran negatif. Iya sih, memang aku ketika pakai hijab sama nggak pakai hijab, ya cara ngomong aku dan cara duduk aku otomatis semuanya ya Menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, jadi karena juga kan kondisi baru ini membutuhkan dukungan, bukan hanya dukungan moral secara dari masyarakat kan, tapi juga semua pintu-pintu yang menyebabkan kita jatuh kepada kemaksiatan itu memang harus kita tutup, karena kita tahu bahwa setan itu dan nafsu itu akalnya banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya menjauhinya pelan-pelan nggak apa-apa ya Bib ya? Nah itu sebenarnya memang segala bentuk menjauhi keburukan dan mendekati kebaikan itu memang prosesnya pelan, nggak ada masalah. Yang penting konsisten kita untuk bergerak lebih jauh dari kemaksiatan, lebih jauh lagi dan lebih dekat kepada kebaikan dan lebih dekat lagi gitu. Amin. Jadi yang penting memang prosesnya itu ada gitu, nggak stuck gitu. Iya, gimana ya Bib ya, hijrah yang ideal menurut Islam tuh apa ya? Iya, sebenarnya hijrah itu dalam Islam utamanya itu harus berangkat dari hati. Iya, betul. Jangan berangkat dari omongan orang, dari media sosial atau dari manapun, tapi berangkat dari hati kita untuk punya komitmen berhijrah. Karena apa yang berangkat dari hati, maka dia akan kuat sebagai satu komitmen gitu. Tapi kalau berangkat dari omongan orang, paksaan atau apa, percuma sih. Karena lagi-lagi itu urusan kita dengan Allah gitu, bukan dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita juga sudah hijrah, jangan pernah merasa berhenti untuk belajar dan untuk tumbuh lebih baik. Karena hijrah itu koma, dia bukan titik. Seterusnya kita belajar, tiada akhir. Dan yang ketiga, jangan kemudian ketika sudah hijrah, kita ngejudge orang lain buruk gitu. Dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ngerendahin orang lain. Harus dengan kerendahan hati. Jangan sampai kondisi kita yang sudah lebih baik sekarang dan dulunya buruk, kemudian mengutuk orang lain yang sekarang dalam keadaan buruk. Padahal dulu kita juga begitu. Dan kita juga tadi diceritakan nggak tahu masa depan kita juga gimana. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan sih akhirnya dari hijrah itu. Habib, aku mau tanya lagi nih, ada nggak sih istri Nabi yang hijrahnya itu prosesnya tuh sedikit demi sedikit juga seperti kayak aku? Iya, sebenarnya sih bukan hanya istri Nabi, ada ayatnya. Jadi Allah itu ketika mengarahkan orang Arab dari minum-minuman keras sebagai satu tradisi ke menjauhi minuman keras, itu prosesnya juga sedikit demi sedikit panjang, nggak langsung haram minum minuman keras, enggak. Pertama dibilang bahwa pada minuman keras itu ada keburukan, tapi nggak diharamin. Hanya Sayyidina Umar kemudian bilang ke masyarakat Arab, nih Nabi sudah bilang melalui lisannya yang itu dari Allah, yaitu Al-Quran, bahwa ada keburukan, ngapain sih masih dilakuin? Nah, orang yang berakal tuh ketika dibilang buruk, walaupun nggak diharamkan pasti menjauhi. Nah, setelah itu mulai boleh mabuk, tapi kalau mau sholat jangan mabuk. Nggak diharamin nih mas. Baru setelah itu diharamkan. Jadi ada prosesnya. Karena Allah tahu bahwa manusia itu butuh adaptasi terhadap kebaikan gitu. Justru kalau yang musiman itu biasanya agak KW gitu. Kalau yang musiman gitu. Kayak sekarang iya tuh? Besok enggak. Misalnya kalau Ramadan tiba-tiba berhijab, setelah Ramadan enggak lagi. Atau kalau Ramadan tiba-tiba jadi alim. Tapi kalau keluar Ramadan keluar juga alimnya gitu. Masuk lagi setannya gitu. Jadi bukan utamanya pada itu. Jadi kalau zaman dulu tuh istri Nabi tuh proses hijrahnya pelan-pelan tuh dari hal apa aja tuh Habib? Ada yang prosesnya dari agama gitu. Ada istri Nabi yang dulunya beragama non-Islam, Yahudi, dan kemudian hijrah. Kemudian istri Nabi juga kan mereka bukan orang-orang yang juga terbebas dari dosa. Mereka juga ada kesalahan. Keluarga Nabi juga begitu secara umum. Kemudian sahabat-sahabat Nabi juga tidak terbebas dari dosa, ada kesalahan-kesalahan. Yang penting mereka ketika melakukan kesalahan, mereka ditegur oleh Nabi atau dinasihati oleh Nabi, kemudian mereka bertumbuh. Tidak mengulangi dan bertumbuh jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kalaupun mereka melakukan kesalahan, basicnya itu pertama mungkin tidak tahu,
Sehingga ketika dikasih tahu mereka udah meninggalkan atau hilaf. Iya. Jadi hilaf. Misalnya ada satu sahabat Nabi pernah bulan Ramadan siang hari tidur sama istrinya padahal itu membatalkan puasa gitu. Itu hilaf. Habib, boleh diberi pencerahan nggak tentang wanita dan memakai hijab dalam Islam? Iya, sebenarnya wanita itu utamanya dalam Islam harus memiliki kehormatan, kewibawaan yang menyebabkan orang lain ketika melihat dia penuh dengan kehormatan, penuh dengan penghormatan dan penuh dengan kesungkanan. Itu utamanya. Sehingga orang ketika ngelihat kita nggak mau gangguin kita, bahkan nggak tumbuh pikiran-pikiran negatif. Karena kita selalu menjaga sikap kita, omongan kita, gestur kita, dan lain sebagainya. Iya sih, memang aku ketika pakai hijab sama nggak pakai hijab, ya cara ngomong aku dan cara duduk aku otomatis semuanya menyesuaikan. Karena biasanya aku kalau misalnya syuting juga di TV, kalau misalnya nggak pakai hijab, ya aku lebih rock and roll, lebih kayak nyablak aja gitu. Nyablak aja. Nah, ketika pakai hijab kayaknya aku harus kayak gini mulu otomatis gitu. Harus menjaga ya. Harus ngejaga karena aku bawa nama agama Islam kan. Karena ketika aku pakai, aku kan ya jadi orang, duta lah. Duta orang Islam. Tahu aku orang Islam. Iya, jadi aku harus menjaga gitu. Itu sih. Jadi ya otomatis ya memang manusia juga kadang memang harus dipaksa ya dengan paksaan itulah yang membuat otomatis kita jadi terbiasa. Sebenarnya bukan paksaan sih, tapi lebih kayak latihan, treatment. Akhirnya di treatment kita untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Paling nggak hijab itu akhirnya menjaga kita untuk menjadi manusia yang lebih hati-hati, lebih terhormat dan lain sebagainya. Benar. Hijab memang bukan hanya urusan pakaian saja dipahaminya, tapi selain menjaga sikap, menjaga akhlak, juga kalau udah berhijab dia harus menjaga pandangan, menjaga segalanya gitu. Sehingga hijab itu semacam menjadi titik awal saja untuk kita melakukan perubahan utamanya di dalam diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dalam surah An-Nisa itu bukan hanya suruh berhijab, tapi suruh menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan kita. Dan itu bukan hanya berlaku bagi perempuan aja, tapi berlaku bagi laki-laki. Jadi laki-laki juga harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, sehingga kemudian relasinya nggak timpang. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan saling menjaga satu sama lain, saling mensupport dalam kebaikan. Jadi, makanya banyak perempuan juga yang sampai bercadar ya biar untuk menutupi kan itu. Nah, kalau di Arab sendiri kan banyak debu segala macam untuk menutupi sebagai penggantinya masker juga mungkin ya. Makanya ada tradisi juga sebenarnya. Kalau di Arab juga ada tradisi, kewajiban. Ada yang merupakan kewajiban bagi agama lain. Tapi ada yang menjalani sebagai untuk kebutuhan fungsional aja. Oh, di Arab tuh ada orang non-Muslim juga ya, Habib? Iya, banyak orang non-Muslim. Bahkan kalau di Lebanon itu ada Kristen Maronit, ada Muslim. Kemudian Muslimnya juga ada dua kecenderungan. Ada Muslim yang Syiah, ada Muslim yang Ahlus Sunnah. Dan itu dibagi kekuasaannya. Jadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing itu direpresentasikan. Bedanya apa itu Islam bisa ada dua gitu? Soal perspektif aja sih dalam memandang kebenaran gitu. Nah, nggak sampai perbedaan agama itu, tapi hanya perbedaan pandangan saja. Kayak gini lah, kita ditanya, gajah itu apa sih? Orang yang ngelihat gajah dari belakang akan bilang gajah itu yang binatang yang ekornya panjang. Tapi orang yang ngelihat gajah dari depan, gajah itu adalah binatang yang hidungnya panjang. Sama-sama benar kan? Hanya beda perspektifnya aja. Terus secara Islam yang bedanya apa? Maksudnya kalau di Islam perbedaan di Islamnya apa tuh? Ya, misalnya gini ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu punya perbedaan tidak kurang dari 14.000 perbedaan. Tapi mereka saling mencintai satu sama lain. Jadi saling menghormati satu sama lain. Pendapatnya itu saling menghormati. Misalnya dari segi sholat gitu. Mereka sama sholatnya 4 rakaat, kalau duhur, asar, isya, gitu, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tapi misalnya ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Di NU dan Muhammadiyah juga gitu di Indonesia. Kalau NU itu pakai kunut, kalau Muhammadiyah nggak pakai kunut. Atau jumlah rakaat tarawihnya berbeda-beda. Atau cara menentukan awal Ramadan dan awal Lebaran itu beda-beda. Yang satu ada melihat langsung dengan mata NU,
Kemudian ada Muhammadiyah yang dengan hisab, dengan dihitung secara astronomi. Jadi banyak sekali perbedaan seperti itu. Yang intinya perbedaan itu hanya perbedaan perspektif yang seharusnya kita rayakan untuk saling menghargai satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Karena tadi kan setiap orang pasti punya kekuatannya tersendiri, punya pengetahuannya tersendiri dalam melihat segala sesuatu. Jadi harusnya kayak puzzle itu kita saling kumpulkan ya agar kita kuat. Agar kita saling utuh kebenarannya. Masya Allah, itu kekuatan Islam ya, berarti memang Islam yang menyatukan ya sebenarnya pada intinya ya, Habib ya. Nah, dan bukan hanya Islam, non Muslim pun kita dipersatukan. Kata Sayyidina Ali dipersatukan atas nama kemanusiaan, karena lu sama dia sama-sama manusia. Iya, semua agama sebenarnya mengajarkan hal yang baik juga kan. Iya, betul. Kalau misalnya di Indonesia itu cadar itu diwajibkan nggak sih sebenarnya, Habib? Nah, soal cadar itu dalam sebagian madhab Syafi'i memang sesuatu yang wajib. Tapi kalau di Indonesia tergantung. Kalau orang yang menganggap itu sebagai satu kewajiban, dia mengikuti dalam pendapat para ulama dari madhab Syafi'i, ya dia akan bercadar. Tapi secara umum kan enggak. Secara umum di Indonesia hijabnya itu ya seperti yang dipakai Mbak Evelyn ini. Jadi tergantung kita menganggapnya yang mana nih yang membuat kita yakin gitu. Iya, yang salah justru yang nggak menjalankan perintah agama gitu. Kayak sholat, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Yang salah apa? Yang nggak sholat. Iya. Yang nggak sholat itu yang salah. Habib, ini kalau misalnya ternyata nih saya nanti banyak mengecewakan orang karena saya belum bisa berubah sepenuhnya, ya karena saya manusia juga ya, jadi pasti saya ada kesalahannya gitu, gimana? Jangan pernah merasa kita punya urusan dengan manusia. Urusan kita itu sama Allah. Iya. Jadi urusan kita sama Allah gitu. Apa yang Allah suruh, apa yang kita inginkan dalam hubungan kita dengan Allah, kita jalani. Karena kalau soal suka gak suka, Nabi aja banyak hatersnya juga. Nabi Muhammad aja ada yang benci Nabi, ada yang nggak suka Nabi, gitu. Apalagi kita gitu. Kamu juga kan pasti ada orang yang nggak asik loh pakai hijab gitu. Kayak dulu dong, pasti ada aja gitu. Tantangan itu selalu ada, tapi jangan kita merasa kita punya urusan dengan mereka. Kecuali kalau ada yang menasehati baik dan kita oke, ya udah kita jalani. Iya. Tapi nggak usah merasa punya, oh gimana nih kata orang begini dan begitu, enggak. Nah, jadi gitu. Insya Allah bisa jadi pelajaran lah ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Habib ya. Sama-sama. Hari ini aku jadi lega gitu loh. Yang tadinya aku sambil deg-degan ngejalanin proses belajar ini, aku ketemu Habib jadi lebih tenang dan lebih ya udah aku ngejalanin apa kata hati aku aja. Tapi, nah ini juga prinsip nih. Pokoknya kamu dalam mencari informasi guru dalam Islam itu kuncinya itu. Ketika bikin kamu semakin tenang, semakin enjoy dalam menjalani agama, bukan marah-marahin kamu, maka itu guru yang baik. Karena Islam itu berita gembira dan dia harus disebarkan dengan kegembiraan. Bukan dengan yang bikin kita akhirnya ngerasa takut, apalagi trauma tadi. Iya benar. Oke, makasih Evelyn. Aku juga banyak dapat insight gitu, pelajaran dari ceritanya, banyak pengalaman juga dari ceritanya karena amazing ceritanya dari perjalanannya tuh panjang banget gitu. Tapi memang salah satu keberuntungan kita adalah bisa menjalani pengalaman yang banyak karena artinya banyak pelajaran yang kita bisa ambil kan dari sana. Oke, teman-teman dari Cahaya untuk Indonesia, buat kalian yang nonton, silakan ambil obrolan kita yang menurut kalian positif dan bisa memperbaiki diri kalian. Amin. Silakan, tadi ada pengalaman, ada pelajaran juga, silakan diambil. Dan jangan lupa juga subscribe, jangan hanya nonton, subscribe channelnya Cahaya untuk Indonesia. Nyalakan loncengnya juga agar ketika ada video baru kalian dapat pemberitahuan, dan komen, share, serta like sebagai bentuk kalian mendukung dan juga dapat pahala karena ikut men-share dakwah ini. Oke, itu saya. Terima kasih Evelyn banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.